Selamat datang di channel Pak Guru Fitrah, dedikasi untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Fitrah, dedikasi untuk bangsa. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Di materi atau video kali ini, untuk bisa mendalami materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia akan dibagi dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama ini, kita akan mempelajari atau memahami makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Jawabannya, karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika kalau tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang itu. Nah, seperti itulah analogi hukum. Jadi hukum itu ibarat seperti pagar ya, pembatas seseorang untuk berbuat apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas ya, agar kehidupan manusia itu dalam menjalankan kehidupan itu aman dan damai. Coba bayangkan oleh kalian jika seandainya di negara kita yang tidak ada hukum ya, tidak ada pembatas, tidak ada aturan, apa yang terjadi? Ya, jawabannya negara kita akan menjadi negara yang kacau, akan menjadi negara yang bias, karena sifat manusia yang akan saling memangsa satu sama lain, seperti pendapat Thomas Hobbes ya, bahwa manusia itu ibarat serigala satu sama lain. Nah, semoga sampai sini peserta didik SMA, MA dimanapun Anda berada ataupun masyarakat umum dapat memahami materi sistem hukum dan peradilan Indonesia bagian pertama, yakni pemaknaan dan karakteristik hukum yang harus dulu diberikan kepada para penikmat atau sahabat Pak Guru Fitrah. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya pengertian secara sederhana hukum itu apa. Hukum itu di video kali ini atau menurut versi Pak Guru Fitrah itu hukum itu adalah pagar ya, pembatas. Karena sesungguhnya tidak ada definisi hukum yang mutlak ya yang digunakan. Nah, pada video kali ini kita ambil kesimpulan atau benang merah bahwa hukum itu adalah pembatas, pagar untuk membatasi manusia agar kehidupannya berjalan damai. Nah, kali ini kita mempelajari unsur-unsur hukum. Apa yang menjadi unsur hukum itu? Nah, yang pertama, hukum itu mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi mengatur tingkah laku ya. Unsur pertama adanya hukum adalah mengatur tingkah laku manusia. Mengatur tingkah laku manusia ya. Mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi hukum hadir bagaimana manusia yang satu dengan manusia lainnya itu dalam hal interaksi, dalam hal berbuat, dalam hal berbicara itu diatur supaya tidak terjadi yang namanya
keributan atau konflik atau chaos. Kemudian unsur kedua di dalam hukum itu adalah peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nah, jadi hukum yang berlaku di Indonesia itu dibuat oleh lembaga resmi. Yang mana lembaga resmi itu ya ada DPR ya sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat segala aturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada juga lembaga eksekutif ya. Presiden bisa juga membuat aturan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan masih banyak lembaga-lembaga lain ya yang mengatur masalah yang berhubungan atau bersangkut paut dengan hajat hidup orang banyak ya. Itu dibuat oleh lembaga-lembaga resmi, yang tentu lembaga-lembaga resmi itu lembaga yang ada atau yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Jadi peraturan itu mau tidak mau, suka atau tidak, setuju atau tidak, itu bersifat memaksa. Kita ambil contoh ya, pada saat ini sedang pandemik ya. Kemudian muncul peraturan yang dikeluarkan oleh negara bahwa semua orang harus menggunakan masker. Berarti pengguna masker itu pada saat kondisi sekarang adalah memaksa ya. Jika tidak menggunakan, maka akan akan mengalami atau mendapatkan sanksi dari lembaga-lembaga resmi ya, seperti kepolisian akan memberikan sanksi. Selain itu, apalagi yang memaksa ya pada saat kondisi ini, vaksin ya. Itu juga kondisi yang mengharuskan seluruh warga negara itu ikut vaksin. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan yang bersifat memaksa. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Nah, itu. Kemudian di dalam unsur hukum itu ada namanya sanksi ya. Sanksi ini bertujuan agar seseorang tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Dengan ada sanksi ini orang taat ya pada aturan, taat pada hukum, sehingga kehidupan itu menjadi damai, tentram, dan tenang. Nah, dengan demikian ya, suatu ketentuan hukum itu mempunyai tugas. Jadi tugasnya hukum tadi kita telah mengetahui unsur-unsur hukum. Nah, tugasnya itu ada 3 tujuannya. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Jadi setiap orang yang ada di dalam negeri ini mendapatkan perlindungan ya, baik ia kaya ataupun tidak, punya jabatan ataupun tidak, itu mereka punya perlindungan hukum. Yang kedua, menjamin ketertiban ya, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kemakmuran, serta kebahagiaan dan kebenaran. Inilah tujuan hukum ada. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Jadi ketika kita mendapatkan seseorang seperti perampok, pencuri yang kemudian ditangkap basah, itu kita sebagai masyarakat tidak boleh langsung menghakimi ya, tidak boleh langsung memukul ataupun menyerang dia, karena itu telah melanggar aturan, dan itu kita bisa saja dikenakan sanksi ya. Kita juga bisa dijadikan tersangka karena melakukan tindakan menghakim sendiri. Nah, kalau ada pencuri, perampok yang ditangkap ya, kita langsung serahkan kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini adalah kepolisian sebagai lembaga resmi ya, yang bertugas untuk mengatasi masalah-masalah pelanggaran hukum di negara ini. Saya kira itu saja ya untuk bagian pertama ini di sistem hukum dan peradilan Indonesia. Semoga bagian pertama ini mengenai makna dan karakteristik hukum, kita semua telah memahami apa itu hukum, apa itu tujuan hukum, dan apa unsur-unsur hukum itu. Nah, tentu pada akhirnya dalam video ini adalah mengingatkan seluruh masyarakat ya, agar kemudian minimal kita mengetahui pengertian sederhana hukum itu apa.
supaya kita tidak salah ya, tidak salah, agar kita juga tidak mudah dibohongi oleh hukum, tidak mudah dibohongi oleh aparat negara. Maka kita harus mengerti hukum, apalagi kita negara Indonesia dan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, seperti itu. Terima kasih atas telah menonton Pak Guru Fitra. Semua ilmu yang diberikan itu mampu memberikan tambahan informasi baru, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah nonton Pak Guru Fitra. Jangan lupa subscribe ya.